Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Hidayat. Saya dari Fakultas Pertanian dengan prodi Aquaculture dan NIM 442021006. Saya akan membahas materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelum memulai pelajaran, baiklah kita memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk melakukan pelajaran kita dengan lancar dan bagus. Materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini sangat penting untuk dipelajari karena materi ini merupakan konsep dari program linear, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kata kuncinya persamaan, pertidaksamaan, linear satu variabel. Mari kita petakan kata kunci dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama adalah persamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Persamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Selanjutnya, pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketidaksamaan atau tidak sama dengan. Tanda ketidaksamaan memiliki beberapa simbol. Yang pertama, lebih dari, kurang dari, lebih dari atau kurang dari sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Kalau dilihat dari materi ini, persamaan dan pertidaksamaan sama-sama merupakan kalimat terbuka. Mungkin ada yang bingung, apa kalimat terbuka itu? Dan apakah ada kalimat tertutup? Mari kita telusuri lebih dalam. Ternyata dalam matematika kaya dalam kalimat. Bukan hanya kalimat terbuka, dan memiliki kalimat tertutup juga dalam matematika. Kalimat tertutup adalah yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Artinya kita sudah tahu apakah kalimat itu benar atau salah. Contohnya seperti ini. 3 kuadrat sama dengan 9. Ini adalah sesuatu yang benar. Selanjutnya, 2 kurang dari 1. Hal ini menyalahi aturan. Yang betul itu 1 kurang dari 2. Maka 2 lebih besar dari 1 salah. Untuk kalimat terbuka sendiri adalah kebalikan dari kalimat tertutup, yang artinya kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya, X min 2 sama dengan 1. Kita belum tahu ini nilainya benar atau salah. Tergantung dari nilai X sama X itu sendiri. Contoh yang kedua adalah X kurang dari 2. Hal ini pun sama. Kita belum tahu apakah ini merupakan dari kalimat benar atau salah. Agar membedakan kalimat terbuka dan kalimat tertutup, kita bisa melihat keberadaan barisannya. Jika suatu kalimat terdapat variabel, maka kalimat tersebut tergolong kalimat terbuka. Jika tidak, maka kalimat tersebut adalah kalimat tertutup. Setelah kita tahu pertidaksamaan dan persamaan, maka
pengertian dari persamaan linear satu variabel atau PLSFV adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabel adalah 1. Kata kuncinya, kalimat terbuka sama dengan satu variabel, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Selanjutnya, pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSF V. Artinya adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi yang membedakan antara persamaan linear satu variabel dengan ketidaksamaan nilai satu variabel hanya terdapat pada tandanya saja. Untuk bentuk umum persamaan variabel sebagai berikut. Untuk setiap A, B, dan C bilangan real, maka bentuk umumnya AX tambah B sama dengan C, di mana A merupakan koefisien dari A tidak boleh sama dengan 0, X merupakan variabel, B merupakan konstanta, dan C merupakan konstanta. Bentuk umum dari PTLSF atau pertidaksamaan linear satu variabel adalah sebagai berikut. Untuk setiap A, B, dan C bilangan real, maka AX ditambah B tidak sama dengan C, seperti persamaan linear variabel. A adalah koefisien yang tidak boleh sama dengan 0, X merupakan variabel, B merupakan konstanta, di mana tanda tidak persamaan ini terdiri dari 4. Yang pertama, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan lebih dari kurang dari sama dengan. Sekarang coba kita golongkan yuk. Dari kelima terbuka ini, manakah yang merupakan termasuk dalam persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel? Kita lihat dari nomor 1. Y dikurang 1 sama dengan 0. Tanda yang digunakan adalah sama dengan. Dan variabelnya adalah Y. Dan pangkat tertingginya adalah 1. Maka kalimat terbuka ini dapat digolongkan terdalam persamaan linear sama satu variabel. Untuk nomor 2 sama dengan variabelnya adalah X, pangkat tertingginya adalah 1, sehingga kalimat terbuka nomor 2 adalah persamaan linear satu variabel. Untuk kalimat persamaan yang nomor 3, 2x pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 1. Variabelnya adalah X,
dengan pangkat tertingginya dalam variabelnya adalah 2. Sehingga ini bukan merupakan persamaan linear satu variabel dan bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang keempat adalah tanda yang digunakan adalah kurang dari. Variabelnya adalah X dengan pangkat tertingginya adalah 1. Sehingga ini tergolong pada pertidaksamaan linear satu variabel. Dan yang terakhir, tanda yang digunakan adalah lebih besar dari sama dengan. Variabelnya Z dengan pangkat tertingginya 3 dengan tanda tambah. Dan nomor 5 bukan persamaan linear satu variabel dan bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Tujuannya adalah mencari himpunan penyelesaian dari PLSF, mencari nilai dari variabelnya. Caranya, yang pertama, menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Agar mengerti, mari kita kerjakan contoh soal nomor 1. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tujuan dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel ini adalah mencari nilai variabelnya. Artinya, untuk soal nomor 1, kita harus mengubah persamaan ini dengan bentuk X sama dengan kata lain, kita membuat X sama di satu ruas. Hal ini berarti koefisien atau bilangan X harusnya 1 dan tidak boleh terdapat konstanta di luas sama dengan X. Kita coba jawab soal nomor 1. Konstanta di ruas kiri adalah 1. Agar konstanta tersebut tidak ada, maka haruslah dikurang 1. Karena di ruas kiri dikurang 1, maka ruas kanan pun harus dikurang juga dengan 1 agar tidak mengubah persamaan, sehingga haruslah kedua ruas dengan 1. Sehingga bentuknya seperti ini. Setelah dioperasikan, maka diperoleh 1/2 X sama dengan 2. Tujuan kita adalah membuat X sama dengan, sehingga koefisien dari X haruslah 1. Maka agar persama setengahnya menjadi 1, setengah haruslah dikali dengan 2. Ketika ruas kiri dikali dengan 2, maka ruas kanan pun
dikali juga dengan 2. Sehingga kita harus mengalihkan kedua ruas dengan 2. Diperoleh 2 dikali setengah X sama dengan 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah X sama dengan 4. Selanjutnya kita akan menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Tujuannya adalah mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Dengan kata lain, kita akan mencari nilai dari variabelnya. Perbedaannya, persamaan adalah nilai dari variabel pertidaksamaan linear satu variabel mungkin hanya ada 1. Akan tetapi untuk pertidaksamaan linear satu variabel bisa jadi lebih dari 1. Kita lihat pada contoh nanti ya. Caranya, yang pertama menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ini masih sama dengan samaan linear satu variabel. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Yang ketiga adalah mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilang negatif yang sama, tetapi tanda kelaksamaannya berubah arah. Contoh soal pertidaksamaan linear satu variabel. 1. 2x ditambah 8 lebih besar dari 0. Untuk soal nomor 1 ini, variabel x harus berada di ruas kiri. Maka konstantanya harus hilang atau sama dengan 0. Agar konstantanya 0, maka 8 harus dikurangi dengan dirinya sendiri. Sehingga ruas kiri dikurang juga dengan 8. Agar tidak merubah nilai pertidaksamaan, maka luas kanan pun dikurangkan dengan 8. Kurangkan kedua ruas dengan angka 8. Maka diperoleh seperti ini. 2x ditambah 8 dikurang 8 lebih besar dikurang lebih besar negatif 8. Dan 2x lebih besar dari negatif 8. Agar koefisien adalah 1, maka koefisien harus dibagi dengan 2. Dan ruas kiri dibagi dengan 2 dan ruas kanan harus dibagi dengan 2. Sehingga diperoleh dibagi kedua ruas dengan 2. Hasilnya diperoleh seperti ini. 2/2 X lebih besar dari negatif 8/2. Sehingga diperoleh X lebih besar dari negatif 4. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem bilangan. Bilangan real adalah bilangan nyata yang seringkali
kita gunakan dalam sehari-hari. Lalu seperti apa bilangan tidak nyata? Tentunya dalam bilangan yang linear. Bilangan real ini kita sebagai himpunan bilangan-bilangan. Kita mulai dengan bilangan terkecil. Di sini ada yang disebut dengan huruf N, yaitu bilangan asli atau true number. N dapat didata dengan isinya dimulai dengan 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Titik-titik di sini menyatakan bahwa himpunan bilangan asli ini memiliki anggota yang sangat banyak sehingga sama tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Setelah bilangan asli ini, kita memiliki himpunan bilangan dengan dioperasikan dengan huruf Z. Z adalah himpunan bilangan bulat. Bisa kita tulis dan coba mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan di sini kita dapat melihat bahwa himpunan bilangan bulat terdiri dari atas bilangan negatif dan bilangan 0 dan bilangan positif. Sementara bilangan asli ini termuat di dalam bilangan bulat, sehingga bilangan asli sudah pasti semua bilangan bulat semua. Sementara bilangan bulat itu belum tentu bilangan asli. Kemudian kita memiliki himpunan dengan disimpulkan dengan huruf Q. Q adalah himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan dinyatakan dalam bentuk A dibagi B dengan syarat A dan B merupakan anggota bilangan bulat, sementara B tidak boleh sama dengan 0. Maka apabila B sama dengan 0, maka A dibagi B tidak terdefinisi. Selain kita memiliki bilangan himpunan ini, bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat kita nyatakan dalam pecahan A dan B. Contohnya adalah akar 2, akar 3, dan akar 2 dan pi. Akar 2 mendekatan 1,444, sehingga bilangan ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A, sehingga termasuk dalam bilangan irasional. Gabungan dari seluruh himpunan bilangan inilah yang kita sebut dengan bilangan real.
atau diaplikasikan dengan R. Jadi bilangan real adalah bilangan yang irasional digabung dengan bilangan irasional. Sebagai contoh, negatif 3 merupakan anggota dari bilangan bulat, tetapi negatif 3 bukan bilangan bulat. Sedangkan bilangan 2 adalah bilangan bulat. Merupakan angka bilangan bulat, juga termasuk bilangan irasional karena kita dapat min 3 sebagai pecahan. Contohnya min 3 sama dengan min 9 dibagi 3. 9 dibagi min 3 27 dibagi negatif 9 dan masih banyak lagi pecahan yang sama dengan min 3. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.